Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tanggal 11 Juli dini hari. Ditemani oleh Cui Chang'an, Su Yi berjalan mengelilingi tembok kota Ziluo. Sebagai kota raksasa yang bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang, skalanya sungguh di luar imajinasi. Cui Chang'an dan Su Yi terbang sepanjang jalan, dan sesekali berhenti untuk berbicara. Meskipun demikian, ketika mereka mengelilingi tembok kota, itu masih menghabiskan 4 kali penuh. Pada akhirnya, keduanya berdiri di atas tembok timur gerbang kota. 12 Juli, hari sangat gelap. Bato menyerahkan lentera teratai kepada Su Yi. Tanggal 13 Juli malam. Su Yi bangun dari bermeditasi, dan sangat bersemangat sehingga dia menulis sebuah kata. Kebangkitan bulan yang cerah, penuh es dan salju, dan sungai-sungai besar yang mengalir. Pada hari ke-15 bulan ke-7, tidak ada bulan di dunia bawah, tetapi di seluruh dunia, akan ada banyak jalan dan lentera langit untuk dinyalakan langit malam, melawan kegelapan, dan mengusir roh jahat. Jika ada bulan terang di langit, itu akan menjadi lampu paling terang di Festival Lentera 150.000 di bulan Juli. Perkataan Su Yi, aku merasakannya. Tanggal 14 Juli. Valet City yang kuno dan besar, jalanannya sepi dan kosong. Orang-orang kuat dari klan Cui mendirikan kemah mereka di dekat 4 gerbang di timur, selatan, barat, dan utara. Suasana menyedihkan menyelimuti kota Ziluo seperti awan gelap di dalam dan di luar. Di dekat setiap gerbang kota, ada kaisar yang duduk di kota. Di keluarga Cui, suasananya membosankan dan khusyuk. Tidak peduli tua atau muda, setiap orang memiliki kekhawatiran yang tak terbendung di antara alis mereka. Semua orang tahu bahwa ketika festival Lentera datang besok, bencana yang tidak terduga akan datang ke kota Ziluo. Keluarga Cui juga akan menghadapi ujian hidup dan mati. Di loteng, Su Yi sedang duduk santai di kursi rotan, memandangi papan catur yang aneh. Seperti arai pemusnahan gagak emas ini, selama kamu berkonsentrasi mempertahankan gerbang timur, bahkan jika kaisar datang, kamu tidak akan bisa memasuki kota dari tempat lain. Setelah jeda, Cui Chang'an melanjutkan, kekuatan yang sekarang ditempatkan keluarga Cui saya di dekat gerbang kota lain bukanlah untuk membunuh musuh. Hanya untuk membantu menjaga operasional larik terlarang saat festival lampion datang. Su Yi mengusap dagunya dengan jarinya dan berkata, tetapi jika gerbang kota timur jatuh, bukankah itu berarti seluruh kota Ziluo akan aman dari bahaya? Cui Chang'an berkata, jika saatnya tiba, saya hanya bisa mengambil klan Cui saya dan mengungsi bersama dengan kekuatan Wandausu. Su Yi tersenyum dan berkata, tetapi bagaimana jika kami dengan sengaja melepaskan gerbang timur dan mengundangmu untuk memasuki Guci? Cui Chang'an berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu, kota ini mungkin akan hancur dan hancur, tapi tidak akan membunuh banyak orang. Valet City saat ini hampir merupakan kota kosong, jadi tidak perlu khawatir berapa banyak orang yang tidak bersalah akan menderita. Su Yi membuat keputusan dan berkata, besok malam, kamu dan aku akan menjaga tembok kota di gerbang kota timur, dan membiarkan semua orang tinggal di klan. Besok malam, Festival Lentera 150.000 Juli akan datang. Kelopak mata Cui Chang'an melonjak, dan dia berkata, Paman Su, apakah ini? Sedikit gegabah. Su Yi berkata, dengarkan aku. Ini bukan penjelasan, tapi perintah. Cui Chang'an mengangguk. Di paviliun, Su Yi berganti jubah hijau baru, dan menggunakan jepit rambut kayu untuk menggulung rambut hitam panjangnya menjadi sanggul. Dia puas, mengangguk. Bagus. Pria tua buta itu mengangguk. Sejak dia tiba di keluarga Cui yang asli, dia mengatakan bahwa dia berencana untuk mengunjungi tempat lama sekte tersebut. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki tua buta itu berkata dengan suara rendah, Tuan Su, saya adalah sarkofagus, dan saya juga mahir dalam seni mengusir roh-roh jahat. Tidak masalah untuk mengurus roh-roh jahat aneh itu. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi berbalik dan menasihati, masalah ini, kamu tidak perlu bantuan sama sekali, tetap di rumah Cui dan tunggu. Baik. Setelah itu, dia berjalan menuju orang awam itu. Louke, Cui Chang'an sudah lama menunggu.
Setelah keduanya bertemu, mereka meninggalkan keluarga Cui. Langit gelap dan tertutup awan tebal. Di gang kosong di kota Ziluo, hanya Suyi dan Cui Chang'an yang berjalan menuju gerbang timur. Hari ke-15 bulan ke-7 adalah saat kekeruhan antara langit dan bumi paling berat. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya, mengangkat matanya dan melihat ke langit. Hanya saja dunia bawah ini berbeda dari dunia-dunia lain. Dunia bawah, dalam tahun-tahun perubahan yang panjang tanpa akhir, saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi, iblis, dewa, dan Buddha yang telah dikuburkan, yin qi, kebencian, qi sengit, qi jahat, qi jahat. Semua jenis kekuatan ganas terakumulasi dalam asal-usul dunia ini. Oleh karena itu, hingga saat ini, seluruh belahan dunia masih dipenuhi dengan tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan masih banyak kekuatan jahat yang bermunculan. Dalam analisis terakhir, ada masalah dengan sumber kekuatan Netherworld. Omong-omong, Suyi menghela nafas pelan. Ini awalnya hanya obrolan emosional, tetapi Cui Chang'an terkejut dan tergerak. Paman Su, ada apa dengan asal-usul hantu? Suyi berpikir sejenak dan berkata, jika kesimpulanku benar, ada ketidakteraturan di jalan surga di dunia bawah. Pesanan apa? Reinkarnasi. Mendengar jawaban ini, Cui Chang'an benar-benar terkejut dan suasana hatinya sedang anjlok. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia sudah sampai di depan gerbang kota timur. Suyi keluar dari udara tipis, dan sosoknya segera muncul di tembok kota yang menjulang tinggi. Dari sini, langit dan bumi di kejauhan abu-abu dan suram, dan gunung-gunung yang luas dan sungai diselimuti di dalamnya. Tampaknya tidak ada kilau, hanya abu-abu mati. Menekan orang. Suyi menghadap tembok kota dan melihat patung batu Shizi dan Huan menjaga kedua sisi gerbang kota. Pada saat yang sama, di cakrawala yang sangat jauh, cahaya menyilaukan yang menyilaukan tiba-tiba muncul satu demi satu, dari jauh ke dekat, dan segera datang ratusan mil jauh dari gerbang kota dalam kehampaan di luar Zhang, muncul satu demi satu sosok mengerikan. Cui Chang'an mengerutkan kening dan bergumam, ini masih siang, dan malam yang gelap belum datang. Orang-orang itu sudah tidak sabar? Suyi mendongak dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Di antara kenalan itu, ada seorang pria dengan jubah merah dan mahkota bulu dan awan keberuntungan di kakinya. Seorang pria raksasa dengan naga api melingkari lengannya dan tubuh setinggi sekitar 10 kaki. Seorang pria tua botak dan berjanggut putih dengan jam tua dan tongkat bambu di tangannya. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni membawa pedang dan sanggul tinggi. Kaisarlah yang secara agresif menyerang kota dan menekan keluarga Cui beberapa hari yang lalu. Suyi samar-samar ingat bahwa pria dengan jubah merah dan mahkota bulu itu bernama Ku Bohou. Di antara kenalan itu, ada seorang pria dengan jubah merah dan mahkota bulu dan awan keberuntungan di kakinya. Seorang pria raksasa dengan naga api melingkari lengannya dan tubuh setinggi sekitar 10 kaki. Seorang pria tua botak dan berjanggut putih dengan jam tua dan tongkat bambu di tangannya. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni membawa pedang dan sanggul tinggi. Kaisarlah yang secara agresif menyerang kota dan menekan keluarga Cui beberapa hari yang lalu. Suyi samar-samar ingat bahwa pria dengan jubah merah dan mahkota bulu itu bernama Ku Bohou. Kalau yang lain, saya tidak tahu. Dia tidak mau tahu. Bagaimana dengan rajanya? Dicampur dengan urusan hari ini, itu juga ditakdirkan untuk menjadi orang mati. Namun, kali ini, tidak hanya 4 orang, tetapi juga 3 orang lainnya, semuanya memiliki kekuatan tingkat kaisar. 7 kaisar datang bersama, dan kekuatannya cukup untuk berjalan menyamping di dunia bawah. Ini adalah kekuatan mengerikan yang dapat mengganggu dunia. Cui Chang'an, bisakah kamu memikirkannya? Di kejauhan, Ku Bohou, pria berjubah bulu merah, berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya bergema seperti guntur, bergemuruh dan bergema di dunia abu-abu yang mematikan ini. Cui Chang'an berkata dengan dingin, saya katakan sebelumnya, bahkan jika keluarga Cui saya dihancurkan, mereka tidak akan pernah menundukkan kepala. Hari ini Ruoer dan yang lainnya masih di sini untuk tujuan ini, saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Cui Chang'an, saya punya sesuatu, silakan lihat. Setelah Anda membacanya, saya yakin Anda akan berubah pikiran.
Pria tua berkepala botak dan berjanggut putih dengan tongkat bambu di tangannya tersenyum sedikit, melambaikan jubah lengan bajunya, dan cermin perunggu terangkat ke udara. Cermin perunggu ditaburi cahaya dan hujan, membentuk gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, penjara yang gelap dan sempit. Ada ratusan orang di dalam penjara, pria, wanita, dan anak-anak, semuanya terpenjara tebal rantai dan terlihat menyedihkan. Di layar juga terdengar suara ledakan. Apakah keluarga Hong Anda akan memulai perang total dengan keluarga Cui saya? Sial, ayo kita pergi? Sudah berakhir, karena keluarga tua Hong berani melakukan ini, pasti karena perubahan dramatis dalam keluarga Cui kita. Suara berisik, penuh amarah, panik, dan ragu. Pupil Cui Chang'an berkontraksi, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai salah satu kekuatan teratas di 6 kerajaan, orang-orang kuat di bawah keluarga Cui ada di seluruh 6 kerajaan, dan ada beberapa klan yang berkeliling neraka. Beberapa waktu lalu, setelah menyadari bahwa situasinya tidak baik, Cui Chang'an memerintahkan para anggota klan di luar untuk bergegas kembali ke klan. Tapi bagaimanapun juga, itu terlalu terburu-buru, sejauh ini masih ada beberapa klan yang belum kembali. Tapi Cui Chang'an tidak menyangka bahwa klan Hong kuno telah menangkap ratusan anggota keluarga Cui mereka. Pria tua berjanggut dan botak itu menyingkirkan cermin perunggu dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kau beritahu sesama Taois Cui bahwa anggota keluarga Cui ini ditahan di klan Hong saya hanya sejumlah kecil, bersama dengan banyak anggota keluarga Cui lainnya, ditahan di berbagai tempat. Cui Chang'an tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa penguasa keluarga Cui telah diprovokasi. Rekan Taois Cui, sekarang apakah menurut Anda kondisi yang kami ajukan beberapa hari yang lalu dapat didiskusikan? Ku Bohou dari lambang bulu jubah merah berbicara dengan ringan. Tatapan para kaisar lainnya semua memandang Cui Chang'an dari jauh. Tapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Jika anggota keluarga Cui itu meninggal, klan di belakang kalian masing-masing akan dikuburkan bersama mereka. Dengan kata yang bergetar, semua kaisar mengerutkan kening, mata mereka bergeser, dan mereka memandang Cui Chang'an yang berdiri diam. Di sisi pemuda berjubah. Cui Chang'an, apakah generasi muda keluargamu terlalu lancang? Pria jangkung itu mendengus dingin, suaranya bergema seperti guntur. Kaisar lain semua memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Yang mengejutkan mereka, Cui Chang'an melihat kilatan niat membunuh di alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Taiyu, hanya dengan kalimat ini, aku akan membunuhmu. Kata-katanya nyaring dan mengejutkan. Para kaisar semua tercengang dan tampak tidak percaya. Akan terlalu konyol untuk berani mengancamku saat ini. Suara itu bergema di dunia, mengungkapkan penghinaan dan ejekan yang kuat. Cui Chang'an hendak mengatakan sesuatu. Zhou Suyi membalik tangannya dan mengeluarkan lampu teratai amanat surgawi, dan meletakkan sedikit di sumbu. Dalam cahaya lampu teratai, sesosok wanita muncul. Kulit wanita lebih bagus dari salju, dan sutra birunya seperti air terjun. Meski pakaian bulu ungu yang dikenakannya sudah tua dan rusak, masih sulit menyembunyikan kecantikannya. Itu adalah Kaisar Iblis Tianji, eksistensi menakutkan yang telah ditekan di bawah divisi penghakiman Gunung Tianding selama hampir 60.000 tahun. Ketika dia muncul, Ku Bohou dan yang lainnya di kejauhan terkejut, mata mereka sedikit kental, sangat ganas dan jahat. Wanita ini siapa? Kapan keluarga Cui memiliki karakter yang menakutkan? Apa pesananmu? Tianji Demon Emperor menundukkan kepalanya dan menyapa Suyi dengan hormat. Dalam adegan ini, 7 kaisar di luar kota hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Bagaimana bisa sebuah eksistensi dengan nafas yang mengerikan tunduk pada seorang pemuda di alam roda roh? Tidak menunggu mereka mengerti, mereka melihat Suyi memegang lentera teratai mandat surgawi di satu tangan, dan berkata dengan santai, pergi dan bunuh pria raksasa itu. Aku akan memungkinkan Anda untuk mengambil esensinya dan darah melahap jiwanya. Mata indah Kaisar Iblis Tianji menyala, dan kilau haus darah yang tak terkendali muncul di kedalaman pupil, begitu bersemangat sehingga suaranya sedikit bergetar, berkata, saya dengan tulus ikuti perintahmu. Ekspresi para kaisar di kejauhan sedikit berubah.
Kubohou dengan tegas berkata, Cui Chang'an, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajahmu sepenuhnya? Kamu tahu, begitu kamu mulai saat ini, tidak akan ada ruang lagi untuk manuver. Dan kalian keluarga Cui. Suara berhenti tiba-tiba. Karena kilatan cahaya iblis, itu muncul dari udara tipis di kehampaan tidak jauh dari mereka, dan kemudian terwujud menjadi sosok kaisar iblis. 7 kaisar, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menembus dunia misterius, yang benar-benar mengecewakan. 5 jari seperti pedang tajam, menggali daging dan darah punggung Tantaiyu, dan memasukkannya ke dalam jantungnya. Tubuh Tantaiyu tiba-tiba menegang, dan ada ekspresi kesakitan di ekspresinya, dan pukulan yang hendak dia pukul itu hilang. Percikan darah. Jantung yang mengandung kekuatan esensi darah yang melonjak itu langsung mengkerut dan berubah menjadi abu. Kamu. Tantaiyue tampaknya akhirnya menyadari identitas Kaisar Iblis Tianji, dan matanya tiba-tiba melebar. Keiyua belum selesai berbicara. Dengan senyum tipis Kaisar Iblis Dimensity, bunga iris hitam berubah menjadi nyala api, membakar Tantaiyu menjadi abu. Setelah membunuh Kaisar seperti itu di tahap tengah Rana Xuanzao, Kaisar Iblis Tianji memandang Kaisar lain yang telah melarikan diri, dan berbalik ke arah tembok kota Suyi di atas bertanya dengan hormat. Pak, apakah Anda ingin memburu yang lain? Meskipun dia menundukkan kepalanya, Cui Chang'an dapat merasakan bahwa wanita yang telah ditekan selama 60.000 tahun ini jelas ingin terus membunuh musuh. Suyi melirik Kaisar Iblis Tianji dan berkata, dengan Taoisme Anda saat ini, paling-paling Anda hanya dapat menggambar dasi dengan karakter di tahap awal Xuan Yujing, benar-benar mengejar, jika Anda menemukan karakter yang sama, percaya atau tidak, itu adalah Anda. Dalam 60.000 tahun dia ditekan di bawah Gunung Tianding dari divisi penghakiman, Taoismenya telah lama melemah, jauh kurang dari 10% dari puncaknya. Kembalilah, aku akan menjemputmu malam ini. Suyi membuka mulutnya. Ya, Tianji Demon Emperor menerima perintah, sosoknya berubah menjadi cahaya berdarah, dan menyapu Tianyu Lotus Lantern. Dalam adegan ini, Cui Chang'an kagum dan berkata, Paman Su, harta ini sungguh menakjubkan. Suyi tidak menjelaskan. Meskipun lentera teratai mandat surgawi sangat kuat, jika bukan karena tembakan berputar, aku tidak akan membiarkan monster tua itu menundukkan kepala mereka. Suyi mengambil kursi rotan, berbaring di sana, memandangi langit abu-abu gelap, dan berkata dengan lembut. Setelah insiden ini, itu sama dengan menghancurkan pasukan musuh, dan orang-orang dari keluarga Cui Anda yang ditangkap kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Dalam bahaya. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, Anda tidak perlu khawatir, selama kita memenangkan pertempuran hari ini, anggota keluarga Cui Anda yang ditangkap pasti akan hidup aman. Cui Chang'an mengangguk, dia secara alami memahami kebenarannya. Selanjutnya, Suyi memejamkan matanya dan tertidur di kursi rotan, dengan sikap santai dan nyaman. Cui Chang'an meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri diam. Terkadang, aku melihat ke langit. Seiring berjalannya waktu, langit semakin dalam, dan awan timah tebal menutupi langit, membuat orang tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, gunung-gunung dan sungai-sungai seakan ditelan malam, dan seluruh dunia seakan jatuh ke dalam malam abadi. Tidak ada lagi cahaya. Pada saat itu, semua orang di dunia bawah memiliki ilusi bahwa mata mereka buta, seperti jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas, dan tidak dapat lagi melihat pemandangan apapun. Malam Festival Lentera akhirnya tiba. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.